anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beragam. Ada yang bekerja di kantoran, bekerja di pabrik, lalu bekerja di sawah atau ladang. Makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah nasi. Tahukah kamu dari mana asal dan bagaimana pembuatan nasi tersebut? Nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah, lalu hasil panen kemudian digiling menjadi beras di tempat penggilingan. Dari situ, beras dikirim ke pasar, lalu setelah di pasar, beras itu dijual oleh pedagang. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan dimakan. Cukup panjang prosesnya bukan? Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi juga bermacam-macam. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah benda atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan produksi adalah memastikan ketersediaan barang dan jasa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Proses produksi dapat terjadi dalam skala mulai dari produksi rumah tangga hingga skala industri besar. Nah teman-teman, selanjutnya ada beberapa contoh kegiatan produksi yang bisa kita temui. Seperti diantaranya, pakaian yang kita pakai ini adalah hasil produksi dari seorang penjahit. Jendela dan pintu rumah pun hasil dari seorang pengrajin kayu. Petani pun menjadi seorang produsen karena kegiatannya di ladang, yaitu menanam benih padi untuk menghasilkan beras lalu dimasak oleh ibu menjadi nasi yang kita makan sehari-hari. Contoh lainnya yaitu beberapa pabrik yang memproduksi banyak sekali makanan cepat saji. Tidak hanya itu, seorang nelayan pun menjadi seorang produsen karena memproduksi lauk pauk yang dihasilkan dari tangkapannya sehari-hari. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Terdapat dua jenis distribusi, di antaranya distribusi langsung, distribusi tidak langsung. Untuk yang pertama, ada proses distribusi secara langsung. Nah, untuk proses distribusi ini adalah proses menyalurkan dari seorang produsen langsung kepada seorang konsumen. Sebagai contohnya, yaitu ketika kita membeli nasi goreng, di mana proses ini langsung didistribusikan oleh seorang pedagang nasi goreng kepada kita seorang konsumen, tanpa seorang perantara. Untuk yang kedua, ada kegiatan distribusi secara tidak langsung. Nah, untuk kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyampaikan ataupun menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen kepada seorang konsumen dibantu oleh sebuah perantara. Sebagai contohnya, yaitu ketika kita membeli baju kepada sebuah toko. Sebetulnya di sini yang menjadi seorang produsen adalah seorang penjahit. Namun ada sebuah toko yang menjadi seorang distributor untuk menyalurkan barang ataupun baju tersebut kepada kita seorang konsumen. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan dan mengurangi nilai guna dari barang atau benda tertentu. Seorang yang melakukan kegiatan konsumsi dikenal dengan sebutan konsumen. Lalu, apakah kalian tahu contoh konsumsi itu apa sih? Contoh konsumsi itu sangat mudah ya teman-teman. Di antaranya seperti makanan yang kalian konsumsi setiap hari, makanan yang ada di rumah yang ibu kalian masak, seperti makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Lalu bisa juga makanan yang kalian beli seperti donat ataupun yang lainnya. Jadi
Kalian sudah tahu kan contoh konsumsi itu seperti apa? Produksi, distribusi, konsumsi, saling berkaitan satu sama lainnya. Jika salah satu kegiatan itu terhambat maka kegiatan lainnya pun ikut terhambat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sudah pada paham kan? Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.